Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harap kabar kalian baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan belajar agama, yaitu pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami akan melakukan pembelajaran kami, yaitu agama. Berkati kami, berkati anak-anak kami, supaya mereka memahami dan mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saat ini kita akan belajar, yaitu tentang hukum kelima. Tahu kan anak-anak hukum kelima? Hukum kelima atau di hukum Taurat kelima, yaitu nanti Miss akan jelaskan ya. Yang pertama kita akan pelajari tentang perintah Allah. Apa saja perintah Allah? Nah, Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel untuk ditaati melalui Nabi Musa. Allah memberikannya agar umatnya hidup benar. Ya, 10 perintah atau itu disebut juga dengan hukum Taurat. Nah, kita sekarang pelajari hukum Taurat kelima. Nah, 10 perintah Allah yaitu sebagai berikut. Nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, yang sekarang ini kita pelajari yaitu adalah hukum Taurat yang kelima atau perintah kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, diperhatikan baik-baik. Ini hukum Taurat ini ya yang tertulis di Perjanjian Lama. Ya, ini tertulis di Perjanjian Lama dan ini nanti harus dihafal ya Nak ya, harus bisa. Dan di sini ini adalah perintah yang langsung dikasih Tuhan Allah kepada Musa ketika Musa ada di Gunung Sinai. Oke, kita lanjut lagi. B. Makna menghormati orang tua. Oke, bagaimana cara kita atau menghormati orang tua itu maknanya itu apa? Ya, perhatikan berikut. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, mengapa harus menghormati orang tua ayah? Nah, ayahnya menjawab, karena itu perintah dari Allah kepada manusia. Ya, kita menghormati orang tua kita itu adalah perintah Allah. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Jika kamu menghormati orang tua, berarti kamu juga menghormati Allah. Sama seperti yang pernah Miss katakan atau Miss jelaskan di pembelajaran lalu, bahwa orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan. Ya, jadi kalau kita membuat hati orang tua kita sakit, berarti itu juga membuat hati Tuhan sakit. Ya, nah cara menghormati orang tua, bagaimana caranya? Diperhatikan dengan baik. Cara menghormati orang tua yang pertama membantu orang tua. Ya, kita harus membantu orang tua kita dengan ikhlas ya, jangan dengan paksaan. Yang kedua, diperhatikan anak-anak. Nah, ini tadi ya, membantu orang tua. Jadi, harap juga kalian semua ya harus mau membantu orang tua di rumah tanpa disuruh. Ya, tanpa disuruh orang tua harus bisa membantu orang tuanya. Yang kedua, taat kepada orang tua. Nah, ini harus taat. Jangan melawan sama orang tua. Karena apa? Ketika kamu melawan kepada orang tua, tidak taat sama peraturan yang dibuat oleh orang tuamu di rumahmu, berarti itu artinya kamu juga melawan loh sama Tuhan. Jadi, jangan sampai kamu tidak taat kepada orang tuamu. Nah, itu kan tadi sudah perintah Allah. Yang selanjutnya, yaitu mengasihi orang tua. Nah, kita sebagai anak harus bisa mengasihi orang tua kita, ya, harus mengasihi, menyayangi, ya Nak ya.
mengasihi, menyayangi orang tua kita. Nah, yang selanjutnya mendahulukan orang tua. Maksudnya mendahulukan orang tua itu adalah contohnya ketika kita mau makan, tuh mau makan kan, ditanya dulu sama orang tuanya, "Ma, Pa, udah makan belum?" Gitu. Kalau mama sama bapak bilang udah makan, maka kamu boleh makan. Tetapi kalau mama sama bapak belum makan, maka kamu izin dulu mau makan. "Ma, saya makan duluan ya." Contohnya gitu. Atau enggak, Mah, Pa, kita makan sama-sama ya." Gitu. Ya, maksudnya mendahulukan orang tua. Jadi, contohnya juga ketika kamu pergi keluar rumah, kamu harus izin kepada orang tuamu. Ya, Nak ya. Oke, lanjutnya. Tadi mendahulukan orang tua sudah. Nah, ini juga ada di bukunya ya, Nak ya. Berkata-kata lembut. Ini kepada orang tua kita itu harus berkata-kata lembut. Jangan sampai ada kepada orang tuanya itu berkata-kata kasar. Ketika orang tua nanti sakit hati, atau nanti orang tua menangis gara-gara kamu, ingatlah, Tuhan itu tidak akan diam loh, ya Nak ya. Jangan sampai kamu itu membuat orang tua menangis. Jangan sampai kamu berkata-kata kasar sama orang tuamu. Ya, ingat, orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan. Ya, oke, sekarang menyapa dengan ramah. Nah, kita juga dengan orang tua harus menyapa orang tua kita dengan ramah setiap hari. Contohnya, "Ma, Pa, aku udah pulang dari sekolah," atau "aku pulang dari main," gitu. Ya, jangan menyapa orang tuanya dengan kasar, tidak boleh, harus dengan kata-kata yang sopan. Oke, itulah tadi cara menghormati orang tua. Masih banyak lagi ya cara menghormati orang tua. Menurut kamu kayak mana? Gitu. Ya, yang selanjutnya janji Allah. Nah, Keluaran 20 ayat 12 itu berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nah, ini adalah nats ya, nanti yang harus dihafalkan. Ya, Keluaran 20 ayat 12 ini harus dihafal. Nah, Allah memberikan perintah menghormati orang tua beserta janji memberi umur yang panjang, keadaan yang baik dan bahagia dan kebahagiaan. Nah, inilah janji Allah kepada kita kalau kita menghormati orang tua. Yang pertama tadi, Tuhan akan memberi umur yang panjang, baru keadaan kita baik-baik, sehat. Nah, dan selanjutnya adalah Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Nah, inilah yang akan kita dapatkan jika kita menghormati orang tua kita. Ingat, itu adalah janji Allah, bukan janji manusia ya. Allah itu selalu menepati janjinya. Nah, yang selanjutnya, Allah menempatkan orang tua bukan hanya untuk dihormati, tetapi juga untuk mendatangkan berkat dan kebahagiaan bagi anak. Ingat, Allah menempatkan orang tua itu bukan apa? Iya, bukan hanya untuk dihormati, ya mendatangkan berkat juga ya bagi dan kebahagiaan bagi anak. Kamu bisa dari kecil, kamu bisa dari bayi ya, kamu bisa berjalan, bisa berbicara, bisa menulis, bisa membaca, itu kan karena orang tua kamu yang selalu mengajari kamu. Coba kalau nggak diajarin, mana bisa sampai sekarang kamu berbicara, nggak bisa. Didiamkan kamu waktu bayi, berjalan pun tidak bisa. Tetapi karena orang tua, kamu bisa melakukan itu semua. Ya, Nak ya. Nah, selanjutnya, mengasihi orang tua. Bagaimana? Pertama, menghormati orang tua berarti itu mengasihi orang tua yang tadi ya. Yang selanjutnya ada kasih sayang dan cinta antara anak dan orang tua. Sebab orang tualah yang membesarkan dan merawat anak. Nah, ini ya, kasih sayang dan cinta antara anak dan orang tua. Siapa di sini yang mencintai orang tuanya, yang menyayangi orang tuanya? Iya, Miss yakin semua anak kelas 2 pasti anak yang sayang sama orang tua, anak yang mencintai orang tuanya. Ya, dan kamu setelah nanti dengarkan penjelasan dari Miss Kris ini, nanti mamahnya atau papahnya langsung disalim ya, langsung disalam, dicium pipi kiri, pipi kanannya, bilang, "Terima kasih Mama sudah merawat saya."